Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salat bersalam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang pergaulan bebas yang telah menjadi momok paling menakutkan bagi masyarakat khususnya kalangan remaja. Sekarang zaman sudah serba cepat dan teknologi menjadi barang mahal. Sekarang era yang sudah diubah di mana teknologi dan informasi berada dalam genggaman tangan, seperti handphone, gadget, laptop, atau tablet. Para remaja menjadi lebih mudah mengakses berbagai informasi bahkan yang belum boleh mereka lihat, seperti situs-situs porno dan yang seharusnya tidak mereka lihat. Tentu saja kemajuan seperti itu membuat berbagai ancaman pengaruh bagi bisa yang masuk membuat seseorang menjadi lebih bebas. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengawasi penggunaan berbagai jenis teknologi bagi para remaja. Karena kita sendiri tidak tahu bagaimana ketika mereka berkumpul bersama teman sebayanya, pengaruh yang apa yang mereka dapatkan. Bisa jadi kita tidak bisa hanya melepas mereka begitu saja tanpa pengawasan. Peranan orang dewasa di sini tentu saja sangatlah vital agar para remaja bisa mengetahui di mana batasannya. Kita tidak hanya butuh melarang, namun juga kita butuh membimbing penggunaan teknologi tersebut. Sehingga pergaulan mereka di dunia maya tidak memberikan dampak negatif, melainkan dampak positif bagi kehidupan mereka. Karena ketika tidak adanya bimbingan dan pantauan, maka berbagai hal akan terjadi. Mulai dari pornografi sampai seks bebas, sampai siap mengintai jika kita tidak bersama memberikan edukasi kepada mereka. Mari bersama-sama membangun negeri menggunakan pondasi remaja yang bermoral, beriman, dan bermartabat. Larangan dan membatasi pergaulan bukankah sebuah populasi tepat untuk digunakan? Sebaliknya, membimbing dan memantau secara sehat para remaja dapat menjadi opsi terbaik untuk ke depannya masyarakat. Memberikan potensi kepada remaja agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sudah kita ketahui jika di dalam zaman seperti ini orang tua tidak bisa selalu mengawasi kita 100%. Kebanyakan orang tua hanya mengawasi anaknya ketika berada di dalam rumah atau ketika mereka masih kecil. Tetapi semakin hari usia anak akan semakin besar dan akan lebih mengenal dunia luar yang sangat bebas, baik dari lingkungan sekolah, lingkungan bermain, atau lingkungan pertemanan. Apalagi jika seorang anak sudah bisa merasakan ketertarikan dengan lawan jenis sehingga perhatian orang tua sangatlah dibutuhkan dalam menghindari pergaulan bebas. Tanpa adanya fitrah tersebut, mungkin kita tidak bisa berada di sini. Dari cinta inilah mungkin sebuah hawa nafsu seksual. Nafsu seksual itu tidak akan menjadi masalah jika nafsu itu disalurkan ketika kita sudah halal atau sudah menikah. Akan tetapi, jika nafsu itu disalurkan sebelum waktunya atau sebelum nikah, maka kita akan dianggap negatif oleh lingkungan kita dan akan berdampak pada psikis remaja tersebut. Remaja saat ini menyalurkan nafsu sudah dianggap biasa, bahkan dianggap ketinggalan zaman jika tidak melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mengikuti kajian seperti ini memang sangatlah diperlukan agar kita selalu didekatkan dengan teman-teman yang bisa membawa kita pada hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Bagi para teman-teman agar bisa memilih dan menerima sebuah
Hadirin rahimakumullah. Pergaulan bebas dapat menjangkit siapapun. Ia merupakan penyakit masyarakat yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memperdulikan batas yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batas, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batas, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja yang berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja tersebut juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fa'isatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguhlah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika bergaul dalam pandangan Islam dan mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti saat sekarang ini, pergaulan bebas cukup marak terjadi di kalangan remaja dan generasi muda. Salah satu media terbesar yang mempengaruhi ialah media sosial dan teknologi yang serupa, seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, bahkan WhatsApp. Maka dari itu diperlukan sosialisasi dan pembekalan pendampingan hingga menguatkan para remaja. Sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain untuk menjalin hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan. Kita harus bergaul tanpa melakukan diskriminasi atau perbedaan hak bagi manusia didasarkan perbedaan agama, suku, ras, ataupun yang lainnya. Meskipun kita perlu bergaul tanpa membeda-bedakan manusia, bukan berarti kita bebas mengikuti pergaulan yang justru membawa malapetaka dan merusak diri serta banyak orang. Maka dari itu, kita boleh pandai bergaul, tetapi tetap dalam berpedoman pada norma susila dan agama serta tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Tujuan lain ialah agar kita terhindar dari pergaulan bebas yang melakukan tindakan melanggar batas, tidak terkontrol, menyimpang dan norma apapun dari hukum yang berlaku. Beberapa contoh tindakan pergaulan bebas yang menjerat para remaja sebut saja seperti merokok, mabuk-mabukan, tawuran, judi, prostitusi, mengkonsumsi obat-obat terlarang, melakukan seks bebas hingga berujung aborsi ilegal. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Lunturnya nilai moral akibat pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah, pernikahan dini yang akan melahirkan generasi stunting, putus sekolah, bunuh diri karena depresi, dan tindakan aborsi ilegal yang menyalahi hukum yang menyebabkan kematian hingga masalah lain yang semakin kompleks. Dari data survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI 2017 yang dilakukan per 5 tahun mengungkapkan ada sekitar 2% remaja usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% di antara lainnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Hadirin rahimakumullah.
Ada banyak penyebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab yang paling utama adalah kurangnya pegangan hidup remaja dalam agama, kurang perhatian, keluarga, kestabilan tingkat emosi, dan tentu juga kondisi lingkungan yang tidak mendukung remaja untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Demikian, pergaulan bebas perlu kita cegah dengan meningkatkan pondasi dalam ajaran agama melalui pendidikan moral. Generasi muda sejak dini harus ditopang prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama, serta ajaran nilai dan norma susila yang kuat. Itu bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban lingkungan, kerukunan, dan sebagainya. Adapun dari pemerintah, pusat maupun daerah, rasanya perlu menghadirkan agenda positif seperti melibatkan masyarakat, remaja, secara terprogram. Jadi intinya melakukan pendampingan pada remaja yang terlanjur bermasalah dalam pergaulan bebas. Remaja pun bisa ikut berkonsultasi dan mencari solusi bersama dalam satu meja. Selain itu, peran besar orang tua dalam mengawasi pergaulan remaja agar tidak sampai terseret pada pergaulan bebas. Para remaja juga harus menanamkan dalam diri mereka bahwa pergaulan bukan hanya untuk ketenaran dan kesenangan semata, tetapi sebagai wadah membentuk karakter. Harapannya ialah dapat menyebarkan manfaat bagi remaja lain dan berpengaruh positif dalam pergaulan, terutama di era modern saat ini yang semakin luas membuka ruang pergaulan dengan interaksi di media sosial. Oleh sebab itu, dalam memilih pergaulan, kita boleh bebas asalkan tegas dalam menentukan batasan yang benar dan mana yang salah. Dan juga tak lepas dari peranan keluarga, pendidikan, dan lingkungan remaja itu sendiri. Pendidikan paling terkemuka di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara bahkan menyebutkan bahwa dalam kehidupan anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanfauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang mungkar, dan mencegah dari yang mungkar. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rahimakumullah, pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda atau hanya mengikuti tren saja. Bagi mereka yang tidak mengetahui konsekuensi dari pergaulan bebas, adalah mereka yang hanya ikut-ikutan. Hal yang pertama yang mengenai pergaulan bebas adalah pihak perempuan yang adalah makhluk yang paling dirugikan dan jadi korban. Bagi Anda kaum perempuan muda, pergaulan bebas cenderung mengarah ke seks bebas dibandingkan dengan penggunaan narkoba, pengembangan, dan sebagainya. Pertama-tama, sadarkah bahwa kamu tinggal di Indonesia yang diapit dengan negara-negara Asia lainnya yang hasrat dan hadirin rahimakumullah, penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah bervarian, dari yang bisa disembuhkan dengan yang sulit disembuhkan, bahkan sampai tidak dapat disembuhkan seperti AIDS, hypers, kanker, dan sebagainya. Penyakit umumnya dihadapi para pelaku pergaulan bebas adalah chlamydia. Memang dampaknya yang diberikan tidak sehebat yang diberikan oleh HIV dan kanker, namun penyakit oleh karena jamur ini sangatlah mengganggu dan tidak nyaman. Bahkan jika kamu dapat menahan gatal dan panas berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di area kelamin, belum lagi dengan bau busuk yang menyertai. Penyakit ini menyerang pria maupun wanita. Bagi kamu kaum muda
Kaum pria, janganlah kamu berbangga hati dengan bebasnya kalian dari ciri-ciri fisik tersebut dalam pergaulan bebas seksual. Pernahkah terlintas di pikiran kamu bahwa kaum perempuan adalah kaum pendamping yang sangat hebat? Perhatikan sekitar kamu, dan ketika kamu kecil, seberapa sering kamu mendengar ataupun teman-teman kamu dibandingkan dengan yang lainnya. Tentu saja jika kamu terlibat dalam pergaulan bebas, kemampuanmu, bentuk, dan segala macam teknik kamu akan dibandingkan dengan pasangan wanitamu. Jika performa kamu bagus, rahimakumullah, bagi kamu yang sudah terjebak dalam pergaulan bebas, segeralah keluar dari lingkaran setan itu. Salah satu yang kamu dapatkan ketika kamu keluar dari pergaulan bebas adalah cacian, makian, dan hinaan. Celaan dari teman-teman sebangsa kamu dan juga celaan dari mereka yang akhirnya mengetahui bahwa kamu bukanlah wanita atau laki-laki yang baik. Biarkan saja mereka berkata dan mencela, pikirkanlah masa depanmu yang tersisa. Memang tidak mudah membangun kembali apa yang sudah rusak, akan tetapi ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Mulailah mencari pertolongan profesional dalam bidangnya. Jika kamu merasa sulit dan butuh bantuan, jangan ragu untuk menatap masa depan. Walaupun terkesan klise, namun jika kamu percaya akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu bisa memutuskan untuk berubah dengan sesungguh-sungguhnya menjalaninya. Niscaya Allah akan membukakan pintu dan jalan yang baik untukmu. Baik, mungkin demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.